Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Pengikuti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 23 dan 24a. Kata Yesus kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah memasuki hari kedua masa Prapaskah. Kemarin kita baru saja menerima abu di dahi kita sebagai lambang atau tanda pertobatan. Sebagai tanda kita sudah menyesali segala dosa yang telah diperbuat. Dan lewat bacaan Injil hari ini, kita disadarkan bahwa mengikuti Yesus tidaklah mudah. Ada sejumlah syarat-syarat penting yang harus kita lakukan, sehingga kita layak disebut sebagai pengikut Yesus. Penulis Injil Lukas hari ini menegaskan kepada kita mengenai sikap Yesus yang sangat tegas. Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Yesus berkata lagi kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Saudara-saudari terkasih, menjadi pengikut Tuhan Yesus harus memenuhi 3 syarat penting yang tidak mudah untuk kita laksanakan. Pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti mengatakan ketidak kepada kesenangan maupun kepentingan diri atau kelompok yang bertentangan dengan kehendak dan rencana Allah bagi kita. Menyangkal diri juga berarti menolak godaan atau tawaran yang melemahkan iman dan memisahkan kita dari kasih Allah. Dengan demikian, menyangkal diri menunjukkan kedewasaan. Dan Yesus telah menunjukkan kepada kita cara menyangkal diri. Misalnya, saat Yesus mau diangkat orang-orang Israel jadi raja. Bahkan para murid mengharapkan Yesus menjadi raja Israel. Sebab dengan menjadi raja, para murid mendapatkan jabatan. Tuhan Yesus tentu saja menyangkal atau menolak keinginan orang Israel dan para muridnya, karena hal itu tidak sesuai rencana dan kehendak Allah. Bagi Yesus, melaksanakan kehendak dan rencana Allah harus diutamakan. Saudara-saudari terkasih, menyangkal diri
atau menolak hal-hal yang tidak sesuai kehendak dan rencana Allah dapat kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Kita bisa memahaminya dalam cerita berikut. Pada suatu hari, Ibu Magdalena, nama samaran, sedang bingung. Bukan hanya persediaan beras yang habis, tetapi juga uang membeli beras atau makanan lain tidak ada. Yang paling menyita pikiran Ibu Magdalena ialah kedua anaknya yang masih di sekolah. Ibu Magdalena tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kedua anaknya pulang. Dalam keadaan putus asa, rumah Ibu Magdalena didatangi tetangganya yang membawa makanan yang cukup dimakan 2 orang. Melihat hal itu, Ibu Magdalena merasa sangat bersyukur. Beberapa jam kemudian, kedua anaknya pulang dan mereka makan sampai kenyang. Namun, saat makanan sudah habis, anak yang paling besar bertanya kepada ibunya, "Mama sudah makan?" Dengan wajah senyum, ibunya menjawab, "Sudah, Nak." Padahal ibu itu belum makan. Inilah contoh penyangkalan diri yang sungguh-sungguh luar biasa. Sebuah tindakan mulia yang sudah sangat sering dilakukan oleh para ibu kepada anaknya. Saudara-saudari terkasih, jawaban Ibu Magdalena bahwa dia sudah makan, padahal sesungguhnya dia belum makan, merupakan bentuk penyangkalan diri. Ibu Magdalena membiarkan dirinya tetap dalam keadaan lapar demi melihat kedua anaknya bahagia dan hidup sehat. Ibu Magdalena rela menderita untuk sesuatu yang lebih baik dan mulia, yakni kebaikan dan masa depan kedua anaknya yang sedang dalam pertumbuhan dan memerlukan asupan makanan yang memadai. Hal ini telah dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Magdalena itu belum bisa dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang lebih mementingkan diri. Hal yang sama dilakukan Yesus. Yesus rela menderita demi kita, umat manusia. Kedua, syarat untuk menjadi pengikut Yesus ialah memikul salib. Salib adalah tanggung jawab atau tugas yang harus kita lakukan, termasuk risiko atau bahaya yang muncul. Misalnya, sebagai pengikut Yesus, kita diajarkan untuk mencintai. Tetapi ketika kita belajar mencintai, kita malah dihina, diejek, atau bahkan disakiti. Dan itulah salib hidup kita. Ketiga, syaratnya adalah mengikuti Yesus, bukan mengikuti yang lain. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh menjadi murid Yesus dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku." Semoga di masa prapaskah ini kami terdorong untuk hidup sebagai pengikut-Mu dengan menyangkal diri dan memikul salib. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.